Pemirsa, sebuah bangunan bedeng yang dijadikan lapak penjualan bensin eceran di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api yang besar sempat membuat kepanikan pengendara motor karena lokasi kebakaran tepat berada di pinggir jalan. Samping Pospol. Musibah kebakaran melanda kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Api meludeskan sebuah bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat dilahap amukan si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Ke TKP dan TKP pun api sudah besar, alhamdulillah kita sudah bisa atasi. Ini bangunan apa sih, Bang? Ini bangunan bedeng, sepertinya ini ada bensinnya, kayaknya stok bensin di sini untuk mungkin jual ecer. Alhamdulillah tadi makanya api besar karena diprediksi ada bensin. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor sekaligus petugas PLN menjadi korban kecelakaan tabrak bus di Bangkalan, Jawa Timur. Ajaibnya pemirsa, korban berhasil selamat meski mengalami luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kepong, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur antara sebuah bus dengan motor yang dikendarai petugas PLN. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Abuh Bangkalan, sementara motor korban masih nyangkut di kolong bus yang menabraknya. Warga geram terhadap pengemudi bus yang dinilai ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah barat tiba-tiba menyalip kendaraan lain di depannya dan masuk jalur kanan. Di waktu bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan. Tabrakan aro depan pun terjadi hingga motornya masuk ke kolong bus. Meski korban selamat, namun korban mengalami luka patah tulang tangan serta kaki kanannya. Sementara pengemudi bus dan kendaraannya kini sudah diamankan pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban kecelakaan kapal bot yang terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh Tim SAR Gabungan dan Masyarakat akhirnya berakhir. 18 orang korban kapal tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Delapan belas orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga Dusun Mapinang Utara, Mangaungau. Korban dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Kapal cepat yang mengangkut 18 orang penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, sebelum berhasil diselamatkan, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian meminta pertolongan setelah kapal terbalik. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan but penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK.
Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya nggak hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak, ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang warga menghadang pengendara dengan parang di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi premanisme ini dilakukan karena pelaku di bawah pengaruh alkohol. Viral di media sosial, aksi premanisme di Jeneponto, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Seorang pria menghadang sebuah mobil pick-up menggunakan sebilah benda tajam berupa parang. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Warga yang melihat kejadian di lokasi panik. Beruntung 2 warga setempat menenangkan pelaku. Pelaku pun sempat menantang pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Menanggapi video viral, aksi responsif Kapolsek Batang Ibtu Purwanto dan anggotanya langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Pelaku ditemukan di salah satu rumah sanak keluarga dan langsung digiring ke Mapolsek Batang untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo bertolak kembali ke tanah air usai lawatan ke Prancis. Ya, selain pertemuan bilateral dan makan malam, Presiden Prabowo juga menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Prancis Bastille Day 14 Juli lalu. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak isu strategis dibahas termasuk kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Dan pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat akan menaiki pesawat kepresidenan untuk kembali ke tanah air. Pak, kemarin bahas apa Pak? Ketemu Presiden Macron. Ya, kemarin satu pertemuan makan malam tadi ya, kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif ya. Pak, Pak, two state solution bahas nggak Pak kemarin? Ya.